Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lan nabiyya ba'da wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ana alif su'al ma'il hufadi. Ana min qismi ta'limil lughatil arabiyyah fi jami'il islamiyah hukumiyah fi kulliyati tarbiyah Pekalongan. Saya dari Departemen Kominfo, Advokasi Komunikasi dan Informasi, Dema FTIK IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ilmu bayan dalam ilmu balaghah. Namun alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ilmu balaghah sebelum kita memahami apa itu ilmu bayan. Ilmu balaghah secara bahasa yakni berarti sampai atau mencapai. Dan secara istilah, ilmu balaghah yaitu pengungkapan makna yang agung dan dengan jelas juga benar, tidak sulit untuk dibaca sehingga mempunyai ketertarikan makna dalam ungkapannya. Nah, ilmu balaghah sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ilmu bayan, yang kedua ada ilmu ma'ani, dan yang ketiga ada ilmu bad'i. Nah, dalam hal ini, video kali ini saya akan membahas tentang ilmu bayan dalam ilmu balaghah. Apa itu ilmu bayan? Ilmu bayan secara bahasa mempunyai arti terbuka atau jelas. Dalam istilah ilmu balaghah, ilmu bayan yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Dalam hal ini ada beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya dari ilmu bayan dalam ilmu balaghah, yaitu yang pertama ada Imam Imam Ahdari, yang menurut beliau bahwa ilmu bayan ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda dalam penjelasannya, dari yang jelas, kurang jelas sampai lebih jelas. Maksudnya, menurut Imam Ahdari ini, dengan ilmu bayan merupakan ilmu mengekspresikan suatu ide, pikiran, atau perasaan dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan konteksnya. Ungkapan tersebut bervariasi antara satu kondisi atau kondisi lainnya. Yang kedua yaitu ada Kiai Haji Abdul Wahab Muhsin. Menurutnya, ilmu bayan adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyusun suatu pengertian dengan berbagai macam redaksi. Dan pengertian yang ketiga menurut pakar atau ahli mengenai ilmu bayan itu dari Ru'yatul Hilal dan Yayanul Bayan. Menurut keduanya, ilmu bayan adalah ilmu yang membuat konsep dan kaidah dalam menyampaikan suatu ide dengan cara yang berbeda-beda. Ilmu bayan pertama kali dikembangkan oleh Abu Abidah Ibnu Al-Masani pada tahun 211 Hijriah sebagai dasar pengembangan ilmu ini. Ia menulis sebuah kitab dengan judul Majaz Al-Quran. Dalam perkembangannya muncullah pula seorang tokoh terkemuka, yaitu Abdul Qahar Al-Jurjani pada tahun 471 Masehi. Dan ilmu ini terus berkembang dan disempurnakan oleh para ulama berikutnya seperti Al-Jahiz, Ibnu Mu'taz, Qudamah, dan Abu Hilal Al-Askari. Manfaat ilmu bayan sangat banyak, terbagi menjadi 3 objek kajiannya, yaitu yang pertama ada tasbih, yang kedua ada majaz, dan yang ketiga ada kinayah. Melalui ketiga kajian ini, mengetahui ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang fasih, baik dan juga benar itu akan sangat mudah, serta mengetahui ungkapan-ungkapan yang tidak fasih atau tidak cocok untuk diucapkan atau untuk diungkapkan. Dengan adanya pengetahuan tentang ilmu bayan, seseorang bahkan bisa mengungkapkan pemukjizatan Al-Quran dari segi aspek bahasanya, keindahan dan ketetapan, serta kehebatan ayat-ayat Al-Quran, baik pada tataran jumlah, kalimat, sampai kepada huruf-hurufnya. Ilmu bayan itu tadi objek kajiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tasbih. Tasbih sendiri yaitu menurut bahasa bermakna tamthil, yang artinya perumpamaan atau penyerupaan.
Sedangkan tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian, penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara musyabbah dan musyabbah bih. Perserikatan terjadi antara suatu makna wajh al-shib dan dengan menggunakan sebuah alat, yaitu ada tasbih. Yang kedua yaitu ada majaz. Pengertian majaz sendiri yaitu secara leksikal bermakna melewati, atau majaz adalah suatu perkataan yang dipakai bukan pada makna aslinya karena ada hubungan serta ada qarinah yang melarang menggunakan makna asal. Yang ketiga, pembagian objek kajian ilmu bayan yaitu ada kinayah. Kinayah sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk beberapa wacana keilmuan, digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang samar-samar atau tidak jelas. Kinayah juga merupakan istilah yang terkait dengan perilaku perubahan makna. Kinayah terkait dengan penggeseran suatu ungkapan dari makna denotatif kepada makna konotatif, akan tetapi diperbolehkan mengambil makna denotatifnya karena terkait dengan substansi bahasa, yaitu makna itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang apa itu ilmu bayan dalam ilmu balaghah. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan, itu murni dari saya sendiri. Tetap menonton di rumah saja, tenggriyo mawon, stay at home, ti imah wae, neng umah bae, fil baiti faqot. Dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.